Raja Keraton yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Habib X menyatakan dirinya mendukung segala proses hukum untuk penuntasan kasus penyalahgunaan tanah kas desa yang marak di Yogyakarta. Pada Rabu 12 Juli 2023 yang lalu, Kejaksaan Tinggi DIY menggeledah kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang atau Dispertaru DIY untuk mencari bukti baru penyalahgunaan tanah kas desa itu. Sultan Habib X pun angkat bicara terkait penggeledahan kantor anak buahnya itu. Penggeledahan kantor Dispertaru itu kan supaya data kejaksaan lebih lengkap. Tidak masalah, kata Sultan Habib X di Yogyakarta pada Kamis 13 Juli 2023. Dalam penggeledahan itu, petugas Kejati DIY menggeledah dua ruangan. Salah satunya ruangan Kepala Dispertaru DIY Krido Suprayitno. Krido saat penggeledahan terjadi tidak di ruangan karena mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sultan Habib X menyatakan pihaknya tak akan melindungi siapapun yang melanggar hukum, termasuk jika itu dilakukan anak buahnya, yakni para pejabat di lingkungan kerja Pemda DIY. Siapapun yang terlibat dan melibatkan diri dalam penyalahgunaan tanah kas desa itu harus diperiksa, siapapun itu, kata Sultan. Hanya saja Sultan tetap memegang prinsip asas praduga tak bersalah, sehingga ia pun belum mengambil langkah atau kebijakan administratif apapun pada jajarannya jika ada yang diperiksa Kejati. Kami tak mau gerusa-gerusu atau terburu-buru. Harus hati-hati karena kami pun belum tahu persis karena ini kan masih pengumpulan data, ujar Sultan. Saat ditanya kemungkinan menonaktifkan Kepala Dispertaru yang ruangannya ikut digeledah, Sultan menyatakan tetap menunggu hasil temuan kejaksaan. Sekretaris Dispertaru DIY Wahyu Budi Nugroho menuturkan selain ruang milik Kepala Dinas, penyidik Kejati DIY juga menggeledah ruang Kepala Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan atau P5 Dispertaru DIY. Dari penggeledahan itu, petugas membawa sejumlah barang seperti komputer hingga beberapa dokumen. Ada beberapa barang yang dibawa penyidik Kejati berupa dokumen dan komputer di ruang Kepala Dinas, katanya. Adapun Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DIY Muhammad Ansar Wahyudin menuturkan selain kantor Dispertaru DIY, pihaknya juga telah menggeledah rumah Kepala Dispertaru DIY Krido Suprayitno. Penggeledahan di kantor Dispertaru dan rumah Kepala Dispertaru DIY, kata Ansar. Ansar menambahkan penggeledahan berkaitan khusus penyalahgunaan kasus tanah kas desa hasil pengembangan kasus sebelumnya yang melibatkan PT Destama Putri Sentosa. PT Destama Putri Sentosa merupakan perusahaan yang dipimpin Robinson Salino yang sebelumnya telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pemanfaatan tanah kas desa di Catur Tunggal, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Hingga saat ini, selain Robinson, Kejati DIY juga telah menetapkan Lurah Catur Tunggal, Depok, Sleman, Agus Santoso sebagai tersangka. Para pelaku mafia tanah kas desa menjadikan lahan desa menjadi perumahan menggunakan sejumlah akal bulus untuk menarik minat calon korban agar membeli rumah melalui pengembang tersebut. Mereka bahkan menjanjikan mampu mengubah sertifikat dari hak guna bangunan atau HGB menjadi sertifikat hak milik atau SHM setelah diperpanjang 3 kali. Hal itu terungkap dari hasil penerimaan aduan tim pelaksana lapangan LKBH Universitas Proklamasi 45. Total kerugian daripada korban yang mengadu saat ini mencapai puluhan miliar. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DIY kembali menetapkan seorang tersangka dalam kasus mafia tanah kas desa. Terbaru, Lurah Catur Tunggal, Depok, Sleman, Agus Santoso ditetapkan tersangka dan ditahan di Rutan Kelas 2A Jogja pada Rabu 17 Mei 2023 yang lalu.
Sebagaimana diketahui, terungkapnya kasus mafia tanah kas desa ini bergulir setelah Satpol PP DIY menyegel sebuah proyek pembangunan perumahan di atas tanah kas desa, tepatnya di Jalan Melon, Mandusaren, Catur Tunggal, Depok, Sleman pada Agustus 2022 silam. Kurun waktu September hingga November 2022, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X melalui Biro Hukum sempat mengirimkan somasi kepada pengembang hingga lebih dari 1 kali. Akan tetapi pihak pengembang, dalam hal ini PT Destama, tidak menggubris dan tetap melanjutkan pembangunan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan surat Gubernur DIY nomor 700/1277 terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atau LHP pemanfaatan tanah kas desa di Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon, Depok, Sleman yang dilakukan oleh PT Destama Putri Santosa atau DPS. Surat itu pun ditindaklanjuti Kejati DIY dengan melakukan penyelidikan dan menaikkan status ke penyidikan. Kejati DIY lalu menangkap dan menahan pengembang properti yang juga Direktur PT Destama Putri Santosa, yaitu Robinson. Pengembang ini melakukan penguasaan terhadap tanah kas desa seluas 16.000 meter persegi tanpa mendapatkan izin. Kini kasus itu pun berkembang dengan adanya tersangka baru, yaitu Lurah Catur Tunggal. Ternyata bukan hanya di Catur Tunggal, praktik mafia itu juga terjadi di Maguwoharjo hingga Candi Binangun, Pakem. Tim pelaksana lapangan LKBH UP 45, Ana Riana, menjelaskan selama kurang lebih sepekan posko dibuka. Rian menerangkan total korban yang mengadu ke LKBH UP 45 telah mencapai sekitar 200 orang. Dari jumlah tersebut, para korban mayoritas berasal dari luar Jogja, seperti dari Jakarta, Bandung, Kalimantan, Papua, hingga Sumatera. Meskipun ada beberapa di antaranya yang juga berasal dari Jogja. Para korban tersebar dari beberapa lokasi perumahan di Sleman, seperti di Maguwo, Condong Catur, Catur Tunggal atau Depok, dan Candi Binangun atau Pakem. Total kerugian korban akibat kasus ini ditaksir mencapai lebih dari 30 miliar rupiah. Tak melulu investasi, tawaran yang diajukan kepada para korban disebutkan Rian, ada yang berwujud hak guna bangunan atau HGB. Para korban ada yang diiming-imingi dapat mengubah status kepemilikan tanah dari HGB menjadi sertifikat hak milik atau SHM setelah melakukan perpanjangan 3 kali. Terkuak dalam surat perjanjian investasi atau SPI yang ditawarkan kepada beberapa korban, Rian menyebut bahwa tanah yang dipakai pembangunan perumahan peruntukannya untuk area singgah hijau. Sementara menurut Rian, area singgah hijau yang dimaksud tidak bisa diasumsikan untuk perumahan. Ya, kalau secara izin, mungkin area singgah hijau boleh, mungkin secara izin, tapi kan itu ternyata dibuat perumahan, ungkapnya.